Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين والمصنفين المخلصين وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد المرزوقي السيد الحبيب أحمد المرزوقي وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الفردوس الأعلى ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bait nazam ke-7. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait nazam ke-6, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang insyaallah penuh barokah ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam, bait nazam ke-8, qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Beliau mengatakan wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Ghani artinya sama, wa qa'imun ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Wa wahidun, dan Allah maha esa. Wa hayy, Allah maha hidup. Qadir, Allah maha kuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun bikulli syai', Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kita jelaskan satu persatu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Wa qa'imun ghani artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya, sedangkan segala sesuatu selainnya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamuhu binafsihi di dalam deretan sifat wajib bagi Allah itu bukan berarti Allah qaimun fina, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menempati kita, bukan, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan. Jadi ada sebagian orang yang memahami ketika disebut qaimun binafsihi atau qiyamuhu binafsihi, dia memahami bahwa Allah bertempat di tubuh saya bisa menggerakkan tangan karena ada Allah di dalamnya. Nah, ini namanya akidah yang menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah wahdatul wujud, ya, ini adalah akidah wahdatul wujud, keyakinan wahdatul wujud dan keyakinan hulul, ya, keyakinan hulul. Keyakinan wahdatul wujud itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka, bersatu dengan alam, bagaikan bersatunya es batu dengan air.
Atau juga keyakinan hulul yang menyatakan bahwa Allah itu menempati sebagian hambanya. Nah, dua-duanya ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada apapun, ada tanpa membutuhkan kepada siapapun. Termasuk tempat, Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan untuk bersatu dengan alam. Allah tidak membutuhkan untuk menempati beberapa orang makhluknya. Jadi Allahu mawjudun bila makan, sebagaimana yang kita terangkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Allah tidak butuh kepada apapun. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi ini artinya bahwa Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Allah tidak butuh kepada tempat untuk ditempati. Allah tidak butuh kepada jasad beberapa wali untuk ditempati. Allah tidak butuh alam ini untuk ditempati, untuk bersatu dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Di dalam ayat ini secara sangat jelas, sangat lugas, sangat tegas, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa zatnya berbeda dengan segala sesuatu. Zatnya berbeda dengan alam. Zat Allah itu bukan alam, karena Allah menegaskan Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Jadi dua hal yang berbeda, dua sesuatu yang berbeda. Zat Allah dengan alam itu dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang kemudian bersatu menjadi satu sebagaimana yang diyakini di dalam aqidah wahdatil wujud atau al-wahdatul mutlaqah, ya, atau al-ittihad. Aqidah al-ittihad, keyakinan al-ittihad atau wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah. Nah, kemudian qiyamuhu binafsihi ini sering diterjemahkan dengan makna berdiri sendiri. Ini terjemahan yang tidak salah, ya, dalam arti kiasan. Berdiri sendiri maksudnya adalah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Tidak salah. Tetapi saya pribadi tidak sreg dengan terjemahan ini karena rentan disalahpahami oleh orang awam, karena rentan disalahpahami oleh anak-anak kecil. Ketika kita mengajarkan sifat 20 kemudian sampai pada penjelasan tentang qiyamuhu binafsihi, sampai pada sifat qiyamuhu binafsihi, kemudian kita terjemahkan berdiri sendiri. Kalau orang yang kita terangkan kepadanya, kita sebutkan sifat ini dengan makna letterlek berdiri sendiri adalah orang awam atau anak-anak kecil, rentan disalahpahami. Oleh karena itu, kenapa tidak kita terjemahkan saja dengan terjemahan yang meskipun agak panjang tetapi langsung bisa dipahami oleh semua kalangan. Qiyamuhu binafsihi kita terjemahkan Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada bantuan siapapun di dalam menciptakan dan mengatur alam ini. Kemudian Allah juga tidak mengambil manfaat dengan ketaatan orang-orang yang taat. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita mengerjakan semua kewajiban, ketika kita meninggalkan semua yang diharamkan, ketika kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak mengambil manfaat dari kita sesuatu pun, tidak mengambil manfaat sepeser pun dari ketaatan yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka hal itu sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat kepada Allah itu adalah keberuntungan bagi kita, bukan keberuntungan bagi Allah. Kita maksiat kepada Allah itu adalah kesengsaraan bagi kita, bukan sesuatu yang membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil atas sifat qiyamuhu binafsihi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itu menurut sebagian ulama artinya adalah ad-daimul ladzi la yazul, maha kekal. Al-qayyum bisa diartikan menurut sebagian ulama artinya adalah apa? Maha kekal. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, al-qayyum itu artinya adalah al-qaimu binafsihi alladzi la yahtaju ila ghairihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Al-qayyum memiliki dua makna.
Makna yang pertama adalah ad-daimul ladzi la yazul, zat yang maha kekal. Bisa juga dimaknai al-qayyum ay al-qaimu bi nafsihi alladzi la yahtaju ila ghairihi, zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Di dalam surah Muhammad ayat 38, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah maha kaya dan Allah maha tidak membutuhkan kepada yang lain, sedangkan kalian wahai makhluk adalah zat-zat yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap tarikan nafas kita butuh kepada Allah. Dalam setiap kedipan mata kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abu Dawud dan Ibnu Hibban bersabda, Allahumma anta la ilaha illa antal ghani. Ya Allah, Engkau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha tidak membutuhkan kepada segala sesuatu apapun. Sedangkan dalil aqli atas sifat qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada. Jadi Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakannya. Allah tidak butuh kepada sesuatu yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Karena memang Allah itu maha tidak memiliki permulaan. Ya, Allah itu bersifat qadim. Beberapa waktu yang lalu pada sesi-sesi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Allah salah satu sifatnya adalah qadim. Dengan dalil naqli, dalil aqli sudah kita sebutkan. Kalau tidak qadim maka akan terjadi daur. Daur itu apa? Sudah kita terangkan. Kalau tidak qadim maka akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu apa? Sudah kita terangkan. Jadi kalau seandainya Allah membutuhkan kepada yang lain, ya, berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada. Dan kalau Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada, berarti Allah tidak bersifat qadim. Dan Allah berarti lemah. Sesuatu yang lemah berarti bukan Tuhan. Kemudian selanjutnya, wa qaimun ghani wa wahidun. Allah bersifat wahdaniyah, tiada sekutu baginya. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Allahu wahidun fid dzati was sifati wal af'al. Allah Maha Esa pada zat, Allah Maha Esa pada sifat, dan Allah Maha Esa pada perbuatannya. Zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Maha Esa pada zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Maha Esa pada zat artinya zat Allah tidak menyerupai zat makhluk. Kalau kita mengatakan zat Allah itu artinya adalah haqiqatuhu, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah tidak seperti zat makhluk, bukan merupakan benda yang tersusun dari bagian-bagian dan mustahil dapat dibagi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran, tidak seperti zat makhluk yang berupa benda. Jadi makhluk itu adalah benda, ada benda yang seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, benda itu ada kalanya bisa dibagi-bagi, ada kalanya tidak bisa dibagi-bagi, ada kalanya bisa dipegang oleh tangan, ada kalanya tidak bisa dipegang oleh tangan. Ini makhluk, jenis-jenis makhluk seperti itu. Allah sebagai pencipta itu semuanya, berarti Allah tidak seperti benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah tidak seperti benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Allah tidak seperti benda yang bisa dibagi-bagi. Allah tidak seperti benda yang bisa dibagi-bagi, dan Allah tidak seperti benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Allah tidak sama dengan itu semuanya, karena Allah berbeda dengan itu semuanya. Karena Allah adalah pencipta itu semuanya, maka sang pencipta jelas berbeda dengan apa yang dia ciptakan. Allah Maha Esa pada zatnya. Yang kedua, Allah Maha Esa pada sifat-sifatnya. Artinya apa? Sifat-sifat Allah tidak serupa, tidak sama dengan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa pada perbuatannya. Maksudnya apa? Tidak ada yang berbuat terhadap alam ini, terhadap segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berbuat dengan makna khalaqa, tidak ada yang yaf'al dalam arti apa? Yakhluq. Tidak ada yang berbuat
Dengan makna apa? Tidak ada yang menciptakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha Esa pada zat, artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Allah Maha Esa pada sifat, artinya sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah Maha Esa pada perbuatannya, artinya tidak ada yang berbuat, dengan makna tidak ada yang menciptakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil atas sifat wahdaniyah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Jadi datang sekumpulan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, bukan dengan tujuan mencari ilmu, tetapi dengan tujuan ingin mengingkari, ya, bukan dengan tujuan ingin tahu hal yang sebenarnya, tetapi dengan tujuan ingin mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan mereka ingin mengingkari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mengatakan, sif lana rabbaka ya Muhammad, sifatilah Tuhanmu wahai Muhammad. Kemudian turunlah ayat Qul huwallahu ahad, turunlah surat Al-Ikhlas dimulai dengan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, hadhihi sifatu rabbi, ini adalah sifat Tuhanku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat al-wahdaniyah berdasarkan firman Allah, Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah ketika terbangun dari tidur, beliau membaca doa, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Al-wahid di sini disebutkan salah satu sifat Allah di dalam hadis ini adalah al-wahid. Kemudian dalil aqli atau sifat wahdaniyah, seandainya Allah tidak Maha Esa, seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat al-wahdaniyah, maka alam beserta segenap isinya itu tidak akan teratur, ya, akan semrawut. Seandainya ada Tuhan selain Allah, seandainya Allah tidak Maha Esa, seandainya Tuhan itu tidak hanya Allah tetapi ada Tuhan selain Allah yang ikut mengatur alam ini, maka alam ini pasti tidak akan teratur. Kalau seandainya ada dua Tuhan atau lebih, maka alam ini pasti tidak akan teratur. Kenapa? Karena adanya dua Tuhan misalkan, ya, berarti tidak selalu memiliki kehendak yang sama. Kalau yang satu menghendaki seseorang itu hidup, yang lain menghendaki seseorang itu mati, maka tidak mungkin seseorang itu hidup dan mati dalam satu keadaan, ya, dalam waktu yang sama. Ini nanti akan kita terangkan lebih lanjut ketika kita menjelaskan tentang dilalatut tamanu', ya, di akhir penjelasan tentang sifat al-wahdaniyah. Nah, tapi kenyataannya alam ini teratur, maka bisa disimpulkan bahwa Allah pasti Maha Esa, pasti Maha Esa, pasti Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Nah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah menafikan kam al-muttasil darinya, menafikan, meniadakan kam al-muttasil dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia bukanlah jisim yang tersusun dari bagian-bagian, ya, dia bukanlah jisim, dia bukanlah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Karena sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian berarti ia tidak tunggal dan tidak esa. Ya, ini menafikan atau meniadakan apa yang disebut oleh para ulama sebagai kam al-muttasil. Kemudian yang kedua juga menafikan kam al-munfasil dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menafikan adanya serupa dan sekutu bagi Allah. Dia tidak serupa dengan apapun, dia tidak serupa dengan siapapun. Allah tidak bisa dibayangkan. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Allah itu esa bukan dari segi bilangan.
Allah itu esa bukan dari segi jumlah, tetapi Allah esa itu dari segi bahwa tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satunya makhluk dari segi jumlah itu berarti satu yang merupakan benda, satu yang merupakan jumlah antara setengah dengan setengah, satu yang merupakan jumlah sepertiga ditambah sepertiga ditambah sepertiga. Jadi satu dari segi bilangan itu artinya benda, sesuatu yang punya ukuran, sesuatu yang punya bentuk, sesuatu yang bisa dibagi-bagi, sesuatu yang bisa dipotong-potong, sesuatu yang merupakan jumlah dari sekian ditambah sekian ditambah sekian. Itu satunya makhluk dari segi bilangan. Sedangkan satunya Allah, esanya Allah itu seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Satunya Allah itu artinya tiada sekutu baginya, bukan dari segi jumlah, bukan dari segi bilangan. Artinya apa? Satunya Allah yang nggak bisa dibayangkan. Tidak seperti satunya makhluk yang berupa benda, yang punya ukuran, yang punya bentuk, yang bisa dipotong, yang bisa dibagi. Satunya Allah tidak seperti itu. Karena memang sifat Allah, baik sifat al-wahdaniyah maupun sifat-sifat yang lain, semuanya tidak bisa dibayangkan. Semuanya tidak bisa dikhayalkan. Semuanya berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah berbeda dengan segala sesuatu. Kemudian dalil sifat al-wahdaniyah adalah bahwa pencipta itu, ya, dalil bahwa Allah Maha Esa secara akli, bahwa pencipta itu pasti hidup, ya, tidak mungkin pencipta itu mati. Pasti hidup, pasti kuasa, pasti mengetahui segala sesuatu, pasti berkehendak, dan pasti punya ikhtiar, artinya punya kuasa untuk memilih. Apabila telah terbukti bahwa sang pencipta itu bersifat hidup, kuasa, mengetahui segala sesuatu, berkehendak, kuasa untuk memilih, maka kita katakan selanjutnya, seandainya alam memiliki dua pencipta, maka pasti masing-masing dari keduanya hidup, kuasa, mengetahui, berkehendak, dan kuasa untuk memilih. Nah, dua pencipta yang diandaikan, yang keduanya sama-sama kuasa untuk memilih, itu boleh saja berbeda dalam pilihannya, karena memang masing-masing dari keduanya tidak dipaksa untuk menyetujui yang lain dalam pilihannya. Jika tidak demikian, berarti keduanya majbur, keduanya dipaksa. Dan sesuatu yang majbur pasti bukanlah Tuhan. Nah, kemudian kita katakan selanjutnya, jika salah satu dari keduanya menghendaki yang berbeda dengan kehendak yang lain dalam satu hal, seperti apabila salah satu dari keduanya menghendaki hidupnya seseorang dan yang lain menghendaki kematiannya, maka hal ini tidak akan keluar dari tiga pengandaian. Ya, seandainya, saya ulang, salah satu dari keduanya menghendaki yang berbeda dengan kehendak yang lain dalam satu hal, maka hal itu tidak keluar dari salah satu dari tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama, terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Dan pengandaian yang ketiga, terlaksana kehendak salah satunya dan tidak terlaksana kehendak yang lain. Jadi tiga pengandaian itu kita andaikan seandainya salah satu dari kedua Tuhan, ya, dalam bayangan orang-orang yang meyakini adanya lebih dari satu Tuhan, seandainya salah satu dari keduanya menghendaki sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang lain dalam satu hal yang sama, maka hal ini tidak akan keluar dari salah satu dari tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama, terlaksana keduanya, terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Yang ketiga, terlaksana kehendak salah satu dari kedua Tuhan itu dan tidak terlaksana kehendak yang lain. Nah, coba kita bahas satu-satu. Mengenai pengandaian yang pertama, itu mustahil, ya. Pengandaian yang pertama tadi apa? Terlaksana kehendak keduanya. Ini mustahil terjadi karena keduanya saling bertolak belakang. Jadi yang satu ingin musim panas, yang satu ingin musim dingin. Gimana? Terlaksana kehendak keduanya, ya. Musim panas di waktu yang sama juga terjadi musim dingin.
mustahil terjadi. Atau yang satu menginginkan seseorang itu hidup, yang satu menginginkan seseorang itu mati. Seseorang itu tidak mungkin hidup dan mati dalam satu waktu. Nah, jadi pengandian yang pertama ini mustahil terjadi. Kemudian pengandian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Jika kehendak dari keduanya sama-sama tidak terlaksana, maka berarti keduanya lemah, dan sesuatu yang lemah berarti bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau keduanya tidak terlaksana, kehendak keduanya, yang satu ingin musim kemarau, yang satu ingin musim hujan misalkan. Ternyata yang terjadi adalah musim semi. Ya, berarti keduanya lemah. Karena Tuhan itu pasti maha menghendaki terjadinya segala sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti terjadi. Kalau apa yang dikehendaki tidak terjadi, berarti lemah. Kalau dia lemah, berarti tidak layak sebagai Tuhan. Kemudian pengandaian yang ketiga, terlaksana kehendak salah satunya dan tidak terlaksana kehendak yang lain. Nah, ini juga akan berimplikasi pada apa? Jika terlaksana kehendak salah satu dari keduanya dan tidak terlaksana kehendak yang lain, maka yang tidak terlaksana kehendaknya itu berarti lemah. Dan sesuatu yang lemah pastilah bukan Tuhan. Dan kalau salah satu dari keduanya itu tidak terlaksana kehendaknya, maka mungkin saja suatu saat, ya, ketika menghendaki sesuatu yang lain, suatu saat mungkin saja yang sekarang terlaksana kehendaknya di waktu yang lain mungkin juga mengalami hal yang sama, tidak terlaksana kehendaknya. Jadi apa yang berlaku pada salah satu dari pengandaian adanya dua Tuhan, apa yang berlaku pada salah satunya itu mungkin saja berlaku pada yang lain. Kalau yang satu saat ini tidak terlaksana kehendaknya, mungkin yang terlaksana kehendaknya saat ini di waktu yang akan datang mungkin saja dia tidak terlaksana kehendaknya. Jadi tiga pengandaian yang kita sampaikan tadi, tiga-tiganya tidak masuk akal. Nah, dalil ini dikenal di kalangan para ulama tauhid dengan istilah apa? Dilalatut tamanu', ya, dilalah at-tamanu'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana fihima ay lau kana lahuma. Ya. Seandainya langit dan bumi itu mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu langit dan bumi itu telah rusak, telah binasa, tidak akan terus ada, tidak akan teratur, ya, keberadaannya. Tetapi kita bisa menyaksikan betapa teraturnya alam ini, meskipun kompleks, ya, sangat kompleks, sangat jelimet, alam beserta segenap isinya yang luar biasa banyak ini semuanya teratur. Matahari terbit dari arah timur, kemudian terbenam di arah barat, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang, lalu manusia, ya, lahir, kemudian tumbuh, kemudian kadang sakit, kadang sehat, kemudian diakhiri dengan kematian. Jadi teratur. Apa yang terjadi di alam ini teratur, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini betul-betul Maha Esa, betul-betul Maha Kuasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat Al-Qudrah. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau urutannya di sini waqaimun ghani wa wahidun wa hayy. Ya, Maha hidup dulu, tapi kita dahulukan yang Maha Kuasa dulu karena memang biasanya urut-urutannya adalah apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, ya. Kita dahulukan qudrah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa yang dimaksud segala sesuatu ini adalah al-mumkinat al-aqliyah. Al-mumkinat al-aqliyah, al-jaizat al-aqliyah, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Karena memang hukum akal itu dibagi menjadi tiga. Ada al-wajibul aqli, sesuatu yang secara akal pasti ada, tidak mungkin tidak ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah al-mustahilul aqli, sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada, sesuatu yang secara akal mustahil ada, sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi, ya, tidak diterima keberadaannya secara akal. Contohnya adalah adanya sekutu bagi Allah. Contoh lain adalah
melahirkannya Allah Subhanahu wa taala atau dilahirkannya Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ada yang menciptakannya, Allah ada yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini semuanya adalah mustahil aqli. Kemudian yang ketiga adalah al-jaizul aqli atau al-mumkinul aqli, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, yaitu apa? Segenap makhluk. Jadi seluruh makhluk itu masuk dalam kategori al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Nah, ketika kita mengatakan Allahu qadirun ala kulli syai', Allah maha kuasa atas segala sesuatu, yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini bukan al-wajibul aqli, bukan pula al-mustahil aqli, tetapi yang dimaksud hanyalah al-jaizul aqli atau al-mumkin al-aqli. Jadi segala sesuatu di dalam ungkapan Allah maha kuasa atas segala sesuatu itu tidak masuk di dalamnya al-wajibul aqli dan al-mustahil al-aqli. Karena apa? Karena wadhifatu sifatil qudrah, fungsi dari sifat qudrah itu adalah al-ijad awil i'dam, mengadakan, kata para ulama, mengadakan atau meniadakan. Nah, al-wajibul aqli tidak masuk dalam sesuatu yang Allah maha kuasa atasnya. Itu kenapa? Karena al-wajibul aqli itu sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin ditiadakan, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan al-mustahilul aqli itu sesuatu yang secara akal pasti tidak ada, sesuatu yang secara akal pasti tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin bisa diadakan oleh sifat kudrah? Jadi sifat kudrah itu sekali lagi fungsinya adalah mengadakan atau meniadakan. Nah, yang bisa diadakan adalah sesuatu yang secara akal mungkin ada, dan yang ditiadakan adalah sesuatu yang secara akal mungkin tiada, yaitu apa? Segenap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah bersifat dengan sifat qudrah. Allah itu qadir, Allah bersifat qudrah. Nah, dalil aqli atas sifat qudrah, seandainya Allah tidak maha kuasa, niscaya dia lemah. Ya, biasa ini yang seperti yang sudah dalil aqli, ya, kronologi atau urut-urutan dalil aqli, mulai dari apa tadi sebelumnya, wahdaniyah, kemudian sifat qidam, kemudian sifat baqa, kemudian sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Ini hampir mirip-mirip dalil aqlinya. Nah, dalil aqli atas sifat qudrah adalah bahwa Allah itu maha kuasa. Ya. Seandainya ia tidak maha kuasa, maka pasti dia akan lemah. Seandainya dia lemah, maka tidak akan ada satupun dari makhluk. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk karena dia lemah. Dan sifat lemah ini adalah kekurangan bagi Allah, dan sifat kekurangan, sifat yang menunjukkan kekurangan itu mustahil atas Allah, karena di antara syarat Tuhan itu adalah memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum akal itu ada tiga. Yang pertama wajib akli, yang kedua adalah mustahil akli, yang ketiga adalah jaiz akli atau mungkin akli. Nah, sifat qudrah itu hanya berkaitan dengan sifat jaiz akli, tidak berkaitan dengan wajib akli dan juga tidak berkaitan dengan mustahil akli. Jadi kalau ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan, ya, dan pertanyaan ini salah, dijawab dengan iya salah, dijawab dengan tidak juga salah. Dijawab dengan iya kufur, dijawab dengan tidak juga kufur, bahkan pertanyaannya sendiri kufur. Ya, seandainya ada pertanyaan, apakah Allah maha kuasa untuk beranak? Apakah Allah maha kuasa untuk memiliki anak? Atau apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan zatnya? Nah, jadi pertanyaan ini salah, kufur bahkan. Dijawab dengan iya salah, kufur. Dijawab dengan tidak juga salah.
kufur. Bagaimana cara kita menjawab seandainya ada orang yang bertanya seperti itu? Jawaban yang tepat ya, yang kita sampaikan adalah bahwa sifat kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan mustahil akli. Ya, tidak berkaitan dengan mustahil akli. Beranaknya Allah itu adalah mustahil akli, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada, sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi. Nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau adanya serupa bagi Allah itu juga sesuatu yang secara akal mustahil terjadi, mustahil ada. Sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan itu. Nah, ini pertanyaan seperti ini sama dengan kalau seandainya ada orang bertanya, apakah dinding ini bodoh atau pinter? Dinding ini bodoh atau pinter? Pertanyaannya salah, dijawab dengan iya, pinter misalkan, salah. Dijawab dengan tidak, oh enggak pinter, ini bodoh ini. Jawaban bodoh itu juga salah. Jadi pertanyaannya salah, jawaban iya salah, jawaban tidak juga salah. Jadi jawaban yang benar bagaimana? Kita jawab bahwa dinding itu nggak ada kaitannya dengan sifat bodoh, tidak ada kaitannya dengan sifat pinter. Atau mungkin ada orang bertanya, apakah dinding ini tidak capek? Dia berdiri terus, sudah 20 tahun yang lalu, digarap oleh tukang, ya, dia berdiri terus, tidak pernah duduk, tidak pernah istirahat. Apakah dia tidak capek? Pertanyaannya salah, dijawab dengan iya capek, salah. Dijawab dengan oh tidak capek, juga salah. Jawaban yang benar bagaimana? Jawaban yang benar, dinding itu nggak ada kaitannya dengan sifat capek atau sifat tidak capek. Nggak ada kaitannya sama sekali. Nah, begitu juga sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang secara akal pasti ada dan sesuatu yang secara akal pasti tiada. Karena sifat kudrah itu fungsinya adalah mengadakan dan meniadakan atau meniadakan. Nah, wajib akli itu pasti ada dan tidak mungkin tiada. Bagaimana mungkin bisa ditiadakan? Sedangkan mustahil akli itu sesuatu yang secara akal mustahil ada, sesuatu yang secara akal tidak diterima keberadaannya. Bagaimana mungkin diadakan? Oleh karena itu, karena sifat kudrah itu fungsinya adalah mengadakan atau meniadakan, maka kaitannya bukan dengan wajib akli, kaitannya bukan dengan mustahil akli, tetapi kaitannya dengan jaiz akli, sesuatu yang mungkin ada secara akal dan mungkin tiada secara akal, yaitu segenap makhluk. Untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kajian-kajian seperti ini terus kita lakukan ya. Jangan gengsi untuk mengajarkan kitab kecil yang bernama Aqidatul Awam, karena di dalamnya ada dasar-dasar akidah yang kalau dipahami dengan benar maka seseorang akan selamat di akhirat. Dan jika dipahami secara salah, orang tidak memahami dasar-dasar akidah ini, mungkin saja ya, kemungkinan besar dia akan tidak lurus akidahnya, dan itu berakibat pada kehidupan akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.